Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan teorema 9.10 yang berbunyi untuk sembarang dilatasi dengan pusat A dan faktor skalanya K, inversnya adalah dilatasi pusat A dengan skala 1/K. Jadi pada teorema ini itu intinya jika kita memperbesar atau memperkecil suatu objek dengan faktor skala K, maka cara untuk mengalihkan ke ukuran semula adalah dengan melakukan dilatasi menggunakan faktor skala 1/K. Nah, untuk langkah yang pertama, kita ambil sembarang titik P pada bidang V. Lalu untuk langkah yang kedua, kita akan di sini kita lakukan komposisi fungsi. Jika kita menerapkan dilatasi dengan skala K, lalu hasilnya kita dilatasi lagi dengan skala 1/K, maka berdasarkan teorema 9.1, hasil kali 2 dilatasi dengan pusat yang sama adalah perkalian faktor skalanya. Jadi, komposisi dilatasi dengan pusat A dengan skala 1/K dikomposisikan dengan dilatasi dengan pusat A dan faktor skala K itu sama dengan dilatasi dengan pusat A dengan skala 1/K kali K. Lalu langkah ketiga, karena 1/K dikalikan K itu sama dengan 1, maka transformasinya menjadi dilatasi dengan pusat A dengan faktor skala 1. Nah, dilatasi dengan faktor skala 1 ini tidak mengubah posisi titik sama sekali, sehingga hasilnya tetap titik P. Dan ini berarti komposisi dilatasi pusat A dengan faktor skala 1/K dikomposisikan dengan dilatasi dengan pusat A dan faktor skalanya K itu sama dengan identitas. Karena tadi hasil akhirnya kembali ke titik asal yaitu P, maka gabungan kedua transformasi tersebut disebut fungsi identitas. Nah, sehingga inverse dari dilatasi dengan pusat A dan faktor skalanya K itu sama dengan dilatasi pusat A dengan faktor skala 1/K. Jadi, jika dua fungsi dikomposisikan akan menghasilkan identitas, maka fungsi yang satu adalah inverse. Maka teorema ini terbukti. Selanjutnya, teorema 9.11 yaitu dilatasi pusat A dengan skala K dikomposisikan dengan dilatasi dengan pusat B dengan skala 1/K itu sama dengan translasi K-1 garis AP atau komposisi dilatasi pusat B dengan skala 1/K dan dilanjutkan dilatasi pusat A dengan skala K itu setara dengan translasi sejauh vektor K-1 AP. Nah, untuk langkah pertama kita ambil sembarang A yaitu A, P dan B itu P, Q dan P itu X, Y. Lalu langkah yang kedua, nah titik P itu dilatasikan dengan pusat B dengan faktor skala 1/K itu menghasilkan B aksen. Nah, berdasarkan rumus aljabar dilatasi, jika pusatnya P, Q dan skalanya M misal, maka rumusnya itu X aksen sama dengan M
X plus 1 per M kali P. Nah, di sini M-nya itu tadi 1 per K. Sehingga P aksen itu sama dengan 1 per K X plus 1 min 1 per K P, 1 per K Y plus 1 min 1 per K Q. Lalu langkah yang ketiga, nah, hasil dari P aksen itu didilatasikan lagi dengan pusat A dan skalanya itu K akan menghasilkan P double aksen. Nah, sekarang M-nya tadi itu sama dengan K. Maka berdasarkan rumus aljabarnya, P double aksen itu sama dengan K P aksen plus 1 min K kali A. Jadi karena tadi P aksennya ketemu ini, jadi kita langsung ke substitusi ke rumusnya. Menjadi P double aksen sama dengan K 1 per K X min 1 min 1 per K kali B ditambah 1 min K kali A, K dikali 1 per K Y kali 1 min 1 per K kali Q plus 1 min K kali B. Nah, ini dari sini kita distribusikan K ke sini menghasilkan ini. Jadi hasilnya P double aksen sama dengan X plus K B min B plus A min AK, Y plus KV min Q plus B min BK. Lalu disederhanakan menjadi P double aksen sama dengan X plus K min 1 P min A, Y plus K min 1 kali Q min B. Lalu dijadikan ini sama dengan ini berupa matriksnya itu sama dengan XY plus K min 1 P min A Q min B. Nah, karena P min A dan Q min B adalah komponen vektor AB, maka terbukti bahwa posisi akhir P double aksen adalah posisi awal P yang ditranslasi sejauh vektor K-1 AB. Jadi teorema ini terbukti. Jadi jika kita mengecilkan suatu objek di satu titik lalu memperbesarkannya kembali ke ukuran semula tapi di titik pusat yang berbeda, maka objek tersebut tidak akan kembali ke tempat asalnya, melainkan akan bergeser. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.